Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 230, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Bertus melihat pria besar yang penuh amarah, dia merasa sedikit takut. Inilah orang-orang desa, apapun tidak takut, hanya takut pada para pejabat. Kamu adalah kepala polisi. Rahman menatap pria besar itu dari atas sampai bawah dan bertanya. Kearoganan Rahman membuat pria besar tercengang beberapa menit. Benar, aku Gunawan, kepala kantor polisi desa Dwikora. Siapa kalian? Rahman mengeluarkan sebungkus rokok Sampurna nomor 1, dan membagikan satu orang satu, tetapi tidak kasih Gunawan. Rokok Sampurna nomor 1 adalah rokok yang paling bagus di kota Yuzoda, rokok khusus dan jarang tersedia di pasaran. Bagi sebagian orang jangankan merokok, bahkan mau lihat saja sangat sulit. Wiron menghidupkan rokok Rahman dahulu, baru menghidupkan punya sendiri. Rahman menghisap dalam-dalam lalu mengeluarkan lingkaran asap dan berkata, kami adalah teman Rian. Aku ingin bertanya, kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Rian, mengapa sampai berhari-hari ditahan tanpa dipindah ke pengadilan untuk disidang? Gunawan benar-benar dibuat kesal oleh sikap dan nada bicara Rahman yang tinggi, ditambah lagi pria paruh baya minum sedikit bir masih terasa pusing dan langsung menunjuk Rahman berkata, apa yang kalian lakukan? Berani sewenang-wenangnya datang ke kantor. Keluarkan kartu identitas. Tidak patuh, hari ini jangan harap kalian semua bisa pergi. Bertus dibuat terkejut oleh sikap Rahman yang sombong, belum berbalik badan, juga dibuat terkejut oleh Gunawan yang arogan hingga kakinya gemetaran. Dia bahkan tidak percaya, Rahman dan lainnya akan menggunakan cara ini untuk membebaskan orang. Apa bedanya dengan bajingan? Yang paling penting di sini adalah tahanan, bagaimanapun datang ke sini, juga harus menjadi orang yang beretika. Bertus langsung menarik baju Rahman, memberi kode untuk lebih rendah diri, kalau tidak, maka tidak bisa membebaskan orang, sebaliknya mereka semua akan masuk tahanan. Rahman sama sekali tidak tergerak, dia menatap Gunawan dengan candaan, berkata, sebagai petugas penegak hukum, saat jam kerja minum bir bahkan berpakaian sembrono, percaya atau tidak sekali aku telepon, bisa membuat jabatanmu hilang selamanya. Gunawan tercengang dan tersadar, dia menatap Rahman dan lainnya dari atas sampai bawah, ternyata orang-orang ini memiliki latar belakang bagus. Apalagi Rahman, berani membual, dia pasti ada andalan. Dan di saat ini, ada beberapa petugas dari lantai bawah ke atas, melihat Gunawan dan Rahman lainnya sedang berseteruh, salah satu dari mereka mengerutkan dahi dan bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Tidak ada yang menjawab, dikarenakan Rahman sedang menelepon. Sikap macam apa ini? Wakil kepala sedang berbicara. Petugas satu lagi berkata dengan geram. Saudara Harun menyindir, mereka belum mengalami angin badai, sama sekali tidak peduli dengan beberapa petugas ini. Hanya Bertus yang sejak awal terpucat, bahkan tidak berani berucap sepatah kata pun. Pas sekali kalian datang, beberapa anak ini datang membuat masalah, mereka kamu bawa dulu. Gunawan melihat semuanya datang, tiba-tiba berubah pikiran, dia menyuruh beberapa orang bawa nanti baru dibicarakan. Saat beberapa petugas ingin bertindak, seketika Rahman menyerahkan telepon kepada Gunawan. Jenderal Umar memintamu untuk menjawab telepon, ujar Rahman dingin. Yang lain tercengang, tentu saja mereka tahu siapa Umar, dan mereka memandang Rahman dengan heran dan kaget. Gunawan juga bingung, tapi dia tetap menerima telepon, berdehem dan bertanya, aku Gunawan, kamu siapa? Umar di seberang sana dengan tegas berkata, aku Jenderal Umar, aku ingin berbicara dengan pimpinan Anda. Anjir, kamu adalah Jenderal Umar, pria tua itu jenderal ayah dia, kamu percaya atau tidak pria tua itu menemukan nomor teleponmu, dan akan menyeretmu ke pengadilan. Gunawan berucap langsung menutup telepon, dan juga menyita telepon Rahman, bawa semuanya. Ujar Gunawan penuh amarah.
Para petugas tanpa ragu lagi mendengar perintah, langsung mengeluarkan borgol untuk memborgol Rahman dan lainnya. Rahman menyengir dingin, menerima mereka untuk diborgol, langsung menjulurkan tangannya untuk diborgol. Hanya Bertus yang pucat seperti salju, dalam hatinya sangat ketakutan. Dari awal sudah ragu jikalau Rahman dan lainnya tidak bisa diandalkan, sangat menyesal datang bersama mereka. Tetapi dia juga cukup berani, saat diborgol juga tidak mengatakan apa-apa dan tidak mempermasalahkan hubungan Rahman dan lainnya. Gunawan melihat Rahman berempat sangat kooperatif, bahkan mereka berinisiatif untuk diborgol, ada keanehan. Apalagi melihat ekspresi candaan Rahman, hatinya serasa tidak tenang. Dan pada saat ini, telepon di atas meja kantor direktur berdering. Gunawan masuk ke dalam, panggilan darurat, sekujur tubuh bercucuran keringat. Panggilan telepon berasal dari daerah Holmes. Halo, aku Gunawan, kepala kantor polisi Desa Dwikora. Maaf, kamu siapa? Ya. Herman menarik nafas dalam-dalam kemudian bertanya melalui telepon. Hei Gunawan, berani-beraninya kamu menutup telepon Jenderal Umar, dan bahkan menghina Jenderal lewat telepon. Apakah kalian sudah kebanyakan minum? Ya. Sampai tidak tahu marga sendiri. Jenderal peringati kamu. Jenderal sangat marah. Dia berkata akan pergi ke desa Dwikora untuk survei. Kalian pasti dimarahi habis-habisan. Jika nanti aku juga kena marah, aku akan membuat kalian tidak bisa mengenakan seragam polisi ini lagi. Selesai bicara langsung menutup telepon dan terlihat sangat marah. Gunawan dimarahi habis-habisan. Baru sadar bukannya orang itu Pak Hendra, kepala biro dari cabang daerah Holmes. Barusan yang ditelepon bocah itu memang benar si Jenderal Umar. Terpikir tadi berkata bahwa Jenderal Umar adalah ayahnya, kakinya gemetaran hampir saja jatuh pingsan. Lalu keluar bertemu para petugas yang masih memborgol Rahman dan lainnya, jantungnya bergetar, langsung berteriak, apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan mereka. Jangan berbuat onar. Anak ini begitu spesial sampai Jenderal Umar bisa ditaklukkan. Beraninya dia memborgol, mereka sungguh tidak tahu mati. Beberapa polisi termasuk wakil kepala saling menatap, tidak tahu Gunawan telah membuat onar apa, namun masih penasaran lalu membuka borgol Rahman dan lainnya. Begitu borgol dilepaskan, Gunawan langsung menggenggam tangan Rahman sambil tersenyum, dengan menyesal dan berkata, ya, ini salahku, tidak menyangka kalian adalah teman Jenderal Umar, salah paham, sungguh salah paham. Dan berkata ini teleponnya Gunawan lalu mengembalikan kepada Rahman, sambil menatap Rahman dengan tatapan memohon. Saat ini wakil kepala dan lainnya merespon, perubahan Gunawan sangat cepat, pasti karena panggilan telepon di dalam tadi. Mungkinkah tadi anak ini menyerahkan telepon kepada Gunawan sungguh panggilan dari Jenderal Umar? Memikirkan hal ini, seketika mata wakil kepala bersinar. Dia mendengarnya sangat jelas. Saat itu Gunawan tidak hanya memiliki nada buruk, apalagi berkata Jenderal Umar adalah ayah dia, dan langsung menutup telepon Jenderal Umar. Sepertinya karir dia harus berakhir sampai di sini. Begitu Gunawan diberhentikan, dia yakin kesempatannya akan datang. Bersambung.